Sebelum debut di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu ke-15, sebenarnya Boboiboy Gentar sudah di-spoiler sejak dari lama oleh Bapak Nizam Abdul Razak melalui postingan di Facebook maupun di Twitternya. Kita bisa lihat dia memberikan sebuah bocoran berupa gambar-gambar logo Boboiboy dan Project Monster lainnya. Yang bisa kita lihat di sana ada Boboiboy Gentar dan Boboiboy Sorry juga. Dan yang menariknya tuh adalah tulisan Boboiboy Barayu, yang dimana awalnya kita mengira itu tulisannya adalah beliung. Yang kemungkinan besar Boboiboy Barayu adalah fusion elemental yang bakal keluar setelah Boboiboy Gentar. Yang dimana kalau kita lihat dari susunan katanya yang terdiri dari Bara yang menjadi referensi Boboiboy Blaze dan Bayu yang menjadi referensi Boboiboy Taufan, membuat kita penasaran seperti apa bentuk dan kekuatannya nanti. Dan Nit juga berterima kasih kepada fans yang memberitahu kalau Bang Sifudin sudah menemukan teori ini sejak dari lama. Dan kita juga berterima kasih kepada Bang Dit karena sudah berbagi informasi mengenai Boboiboy Barayu. Dan bagi kalian yang pengen main ke channel Bang Dit, untuk linknya kita simpan di deskripsi. Kalian semua, kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nit yang seperti biasa akan membacakan dan menjawab pertanyaan kalian hasil dari hashtag Nit Tanya Dong. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja kita mulai. Let's check this out now. Di pertanyaan yang pertama dari Z, hashtag ditanya dong, kalau Boboiboy The Movie pertama, kuasa lor hitam itu pemiliknya Borara atau Power Spera atau pemiliknya lain? Please jawab. Kalau menurut Nit, sepertinya kuasa lor hitam itu berasal dari Power Spera yang berhasil ditangkap oleh Borara. Dan kemungkinan besar setelah kuasanya didapatkan, Power Spera itu entah dimusnahkan atau dibiarkan begitu saja. Pertanyaan berikutnya dari Sunan Ali, hashtag ditanya dong, kemana hiu Papa Zola? Kok di Boboiboy Galaxy nggak ada? Jawab ya Kak Nit cantik dan Bang Nat ganteng. Makasih. Kalau menurut Nit sih sepertinya jerung jinak kebenaran itu tidak dipelihara oleh Papa Zola. Soalnya kita bisa lihat di serial Papa Pipi di rumah Papa Zola, dia tidak memelihara jerung jinak kebenaran. Yang kemungkinan besar sepertinya si hiu tersebut dititipkan di kebun binatang yang ada di Pulau Rintis agar si hiu tersebut bisa dirawat dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Raiza Channel, hashtag ditanya dong, kalau menurut saya panjang banget sih pendapatnya, yang intinya bisa kalian baca kalau kalian pause. Untuk intinya sih dia nggak ngerasa kalau kawan-kawan Boboiboy itu cuman jadi anak tiri di animasinya. Yang padahal kalau menurut Nit memang benar kawan-kawan Boboiboy itu jadi anak tiri dalam animasi Boboiboy. Soalnya kalau kita lihat dari segi kekuatan, Boboiboy udah dibab habis-habisan oleh Monster sehingga menjadi salah satu karakter terkuat yang ada di animasinya. Dan kalau kita bandingkan dengan kawan-kawannya, Boboiboy terlampau jauh sekali kekuatannya, karena si kawan-kawan Boboiboy itu sejauh ini kurang berkembang kalau menurut Nit, karena mereka tidak memiliki momen-momen epik tersendiri yang melawan musuh-musuhnya, yang bahkan kuasa tahap 2 Yaya dan Ying aja belum ditampakkan lagi sejauh ini, apalagi si Gopal yang di Boboiboy Movie 2 cuman jadi badut. Pertanyaan berikutnya dari Green Tera, hashtag ditanya dong, Bang Nat dan Kak Nit pernah nggak saat bersin tiba-tiba sambil kentut? Jujur saya pernah, kalau kalian berdua pernah nggak? Jujur ya, kalau nggak jujur lihat sama malaikat dan Allah loh, seperti kata Ipan dan Upan bilang. Ini kita kan lagi bahas Boboiboy, kok jadi bahas pribadi ya? Tapi kalau Bang Nat pernah Nit, loh kok dikasih tahu? Kan Bang Nat jadi malu. Ya nggak apa-apa Bang, kan namanya kentut manusiawi.
Penny Yuliawati, hashtag ditanya dong, kenapa Tataka tidak mempunyai elemental fusion? Kenapa cuma Boboiboy aja? Ya, Rataka tuh tipikal orang yang fokus pada satu elemental aja. Berbeda sama Boboiboy yang sering melakukan pecah elemental dan melakukan berbagai combo. Sehingga Boboiboy terpikir untuk menggabungkan dua buah elemental menjadi satu. Dan itu berbanding terbalik dengan pemikiran Rataka yang menganggap berpecah hanya akan melemahkan kuasa elemental. Pertanyaan berikutnya dari Ahdan Ahnaf, hashtag ditanya dong, kenapa Gopal bisa merubah pohon menjadi permen karet padahal pohon itu makhluk hidup? Kemungkinan besar yang terjadi adalah Gopal tidak bisa merubah makhluk hidup yang pergerakannya aktif. Yang seperti kita tahu, kalau pohon atau tumbuhan memiliki pergerakan yang sangat pasif dan bergerak sangat lambat sekali. Dan biasanya pergerakan yang dilakukan oleh tumbuhan hanya untuk tumbuh saja atau untuk pertahanan dirinya. Berbeda dengan manusia dan hewan yang memiliki pergerakan yang aktif. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Hanif Abad, hashtag ditanya dong, kenapa pas Boboiboy Galaxy Boboiboy mendapat kuasa tahap kedua solar dan halilintar, tapi di Boboiboy Movie 1 langsung dapat kuasa solar dan duri tanpa tahap pertama? Kenapa ya? Ya, itu bisa terjadi karena upgrade kuasa yang mendadak yang dilakukan oleh Ochobot, sehingga Boboiboy bisa mengakses seluruh kuasa elementalnya, yaitu 7 elemental yang pada awalnya sudah berada di dalam jam kuasa Boboiboy namun belum terbuka. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa di Boboiboy Galaxy Boboiboy mendapatkan jam kuasa baru. Pertanyaan berikutnya dari Hijau Gaming, hashtag ditanya dong, kok pas Boboiboy masih kecil dapat kuasa dari Ochobot, pas dah gede dapat kuasa dari Power Spera? Kamu ngalantuy ya? Power Spera sama Ochobot itu kan dua hal yang sama-sama aja, karena Ochobot kan Power Spera juga. Oh, si goblok. Pertanyaan berikutnya dari Fadil Saadi Zaid, hashtag ditanya dong, bagaimana kalau Boboiboy berpecah 3 dengan motor lalu dia turun dari motor dan dia bersatu kembali tanpa menaiki motor? Apakah motornya juga bersatu kembali atau sebaliknya? Please dijawab Kak Nit yang cantik. Ya, mau itu saat Boboiboy menaiki atau tidak menaiki motornya waktu berpecah, waktu digabungkan kembali, otomatis motornya yang berpecah juga bakal ikut kembali menyatu. Itu karena kuasa motor yang berpecah adalah manifestasi dari kuasa Boboiboy yang ikut dipecahkan. Jadi, kalau Boboiboy bergabung kembali, otomatis benda-benda yang ikut terpecah bakal ikut bergabung kembali saat Boboiboy kembali bersatu. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nit, sayonara, arigatou gozaimashita.